Oke, nah jadi misalnya saya mempersiapkan beberapa program, misalnya saya buat berapa menu ya, misalnya luas segitiga, luas bujur sangkar, luas apa lagi ya, persegi panjang, bujur sangkar, kemudian lingkaran ya. Ya, oke, mungkin itu dulu ya. Segitiga aja biar lebih mudah ya. Jadi saya buat project baru, file, new, other, console application aja. Oke, yang ini nanti project-nya akan saya share juga, tapi dalam source code-nya aja, tidak full project, supaya pengiriman filenya tidak begitu besar, jadi saya nanti share code-nya aja. Oke, ditunggu sebentar. Oke, nah, jadi kita akan membuat program untuk luas segitiga, berarti segitiga nanti kita akan membutuhkan variabel alas dan tinggi, saya asumsi integer aja. Kalau kita nanti mau buat untuk persegi panjang, berarti kita bakalan butuh panjang dan lebar. Kalau kita nanti mau buat sisi, saya bujur sangkar saya butuh sisi. Jadi nggak apa-apa saya deklarasikan aja variabelnya semua. Nah, kemudian tidak lupa mendeklarasikan variabel luas sebagai real. Kenapa real? Nah, karena kalau luas persegi panjang mungkin tidak jadi masalah, panjang kali lebar. Untuk luas bujur sangkar mungkin tidak jadi masalah, tetapi nanti untuk luas segitiga nanti jadi masalah kalau kita pakai integer. Karena rumusnya itu ada yang dibagi dua, alas kali tinggi bagi dua ya. Oke, jadi saya akan membuat pilihan dulu ya. Jadi ada variabel pilihan. Oke, pilihan misalnya bertipe apa ya? Bertipe integer aja nggak apa-apa ya. Pilihan bertipe integer aja. Pilihan ya, pil. Oke, nah jadi pertama kali komputer akan bertanya, silahkan pilih bangun datar. Misalnya ya, silakan pilih bangun datar. Nah, kemudian di bawah kita read pilihannya, lalu kita coba jalankan dulu ya. Read line. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Oh, saya save dulu mungkin ya, nanti hilang pula. Saya save dulu. Ingat, save itu pilih save all ya, file save all. Jadi save, file, save all. Ya, oke, save all. Foldernya jangan lupa ya, saya main copy paste saja dari yang disediakan. Oke, nah tetapi nanti di folder ini yang di copy paste tadi, oh Andreas baru masuk ya. Nah yang di copy paste ini nanti, ya jangan lupa selalu buat folder baru. Jangan lupa selalu buat folder baru. Oke, nah misalnya foldernya bernama bangun datar. Oke, nah kemudian kita simpan juga projectnya dengan nama bangun datar. Oke, nah jadi agak matematik dulu pertama kali ya. Nah kemudian di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Oke, itu dia. Silakan pilih bangun datar. Jadi nanti dipilih bangun datar nomor 1, 2, atau 3, lalu di enter. Ya gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kita buat dulu menu. Ya, menghitung luas beberapa bangun datar berikut ini. Ya, gini. Program menghitung luas beberapa bangun datar berikut ini. Ya, program untuk menghitung. Oke, jadi kita write aja, write line ya. Kita write lagi menunya. Oke, pilih nomor 1 untuk misalnya persegi panjang, gitu ya. Nah, kemudian pilih nomor 2, write line ya. Pilih nomor 2 itu untuk misalnya bujur sangkar. Oke, kemudian write line lagi. Pilih nomor 3 untuk lingkaran. Oke, kemudian silakan pilih bangun datar Anda ya, atau boleh saya pasang yang keempat ya, nanti yang keempat nanti ya, keempat nanti dulu. Silakan pilih bangun datar yang diinginkan ya. Nah, jadi apabila bangun datar yang dipilih itu ada di antara 1 sampai 3, oke. Saya coba dulu ya. Jika pilihan lebih besar dari 1, kalau kayak gini kan bahaya juga ya. Udah nanti aja, nanti saya tunjukkan ya. Nah, jadi jika pilihan adalah 1, maka kerjakan blok berikut ini, ya, persegi panjang, ya. Nah, jika pilihan 1 adalah persegi panjang, maka programnya adalah right, ya, right. Nah, jadi kalau dipilih 1, kerjaannya harus right, masukkan masukkan panjang. Atau boleh dibuat keterangan lagi, misalnya, buat terang lagi, menghitung luas persegi panjang. Biar nanti ada keterangannya, menghitung luas persegi panjang. Masukkan panjang titik 2, lalu panjangnya akan dibaca dari perintah readline panjang.
Oke. Kok ada kutip. Oke, nah kemudian selanjutnya masukkan lebar. Ya, persegi panjang itu inputnya ada dua, panjang dan lebar. Masukkan lebar. Oke, baru read lagi lebarnya. Ya. Nah, jadi ini bagian input saya tandai, ini bagian input program. Nah, kemudian bagian proses program cukup gampang karena kita masih mengambil kasus matematika. Jadi luas titik 2 sama dengan panjang kali lebar. Ini yang namanya proses. Nah, kemudian outputnya adalah right. Luas persegi panjang tersebut adalah disambung dengan variabel luas. Ya, jadi koma ini artinya untuk memisahkan antara dua objek yang berbeda. Ini adalah objek kalimat, yang akan tercetak. Nah, setelah itu akan saya sambung cetakannya dengan objek yang namanya variabel luas. Jadi apabila ada objek yang berbeda, gunakan tanda koma untuk mencobanya ya. Nah, jadi kita coba jalankan. Program untuk menghitung luas beberapa bangun datar berikut ini. Pilih satu untuk persegi panjang. Oke, silakan pilih bangun datar. Jadi kalau saya tekan 4, tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena pilihan 4 kan belum saya buat. If pilihan tidak saya buat ya. Bukan karena if ini ya, bukan karena write ini ya, bukan karena write. Bukan berarti otomatis sudah write itu programnya otomatis jadi, tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya saya masukkan 2 tadi, karena kan pilihan yang baru saya buat hanya 1 ya. Pilihan yang saya buat hanya 1. Oke. Nah, jadi untuk itu kalau program dijalankan, kalau saya memilih 2, ya tidak terjadi apa-apa juga. Kenapa? Karena pilihan 2 belum saya buat if-nya, kan begitu. Nah, yang baru saya buat kan cuma pilihan 1 ya. Nah, coba lagi. Nah, dijalankan. Oke, saya pilih nomor 1. Nah, kali ini saya pilih nomor 1, maka programnya akan kena kemari, menghitung luas persegi panjang. Ya, beri percabangan. Menghitung luas persegi panjang ya. Nah, masukkan panjang, mungkin 5. Masukkan lebar misalnya 3 ya. Nah, maka komputer akan mengatakan luasnya adalah berapa. Tapi kok kelewatan ya. Nah, kelewatan, mungkin saya pasang lagi read line di bawah. Sekali lagi, ini jangan pakai read line ya, jelek kali. Supaya sambung ke samping ya. Coba sekali lagi. Ini dirapikan aja. Jadi pencetakan masukkan panjang dan masukkan lebar dirapikan lagi. Ini saya tidak mengulang lagi perintah write dan read ya, karena kan sudah lewat pertemuannya untuk belajar read dan write. Oke. Nah, itu menunya. Saya pilih nomor 1, persegi panjang. Oke, masukkan panjang misalnya 6, masukkan lebar misalnya 4, maka komputer akan mengatakan bahwa luas persegi panjang tersebut adalah 2,4 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat positif 1. Nah, kenapa seperti ini tampilannya? Karena kita tidak menggunakan format. Karena tipe data pecahan, kalau di bahasa program Delphi ini, tipe data pecahan, karena luas ini saya buat sebagai pecahan ya, real pecahan. Jadi untuk mencetak pecahan itu, ada baiknya memang pakai titik 2. Nah, kalau titik 20 artinya tidak peduli. Saya tidak peduli di depan koma ada berapa digit, saya tidak peduli. Itu artinya titik 20. Di belakangnya titik 22 artinya saya peduli dengan digit di belakang koma. Jadi digit di belakang koma itu harus minimal ada 2, digit di depan koma itu saya tidak peduli. Itu kalau 0 ya. Jadi mencetak luas dengan cara titik 20, titik 22 ya. Kita lihat hasilnya. Coba pilih nomor 1. Nomor 1, oke, masukkan panjang 6, masukkan lebar 4, maka komputer akan mengatakan bahwa luas persegi panjang tersebut adalah 24. Ya, oke. Nah, setelah itu selesai. Beres. Ya. Nah, kemudian nomor 2 belum saya buat. Ayo kita buat nomor 2 ya. Nah, jadi jika pilihan 1, kerjakan yang ini. Oke. Kalau pilihan bukan 1, pasang else if lagi ya. Karena then itu bisa berpasangan dengan else ya. Jadi saya pasang else if lagi. Jadi else if lagi ya. Nah, jadi setelah pilihan 1 ya, maka kerjakan begin sampai n ini. Nah, dan itu pasangannya boleh menggunakan else ya. Nah, kemudian kalau ternyata tidak, pasang if yang baru. Ini perintah baru. Nah, kalau tidak pasang if yang baru, usahakan tidak ada titik koma sebelum else. Tidak boleh ada titik koma sebelum ada else ya, sebelum else ya. Nah, lalu saya boleh lanjut jika pilihan sama dengan 2. Nah, maka begin lagi. Case yang baru. Nah,
Kalau pilihan sama dengan 2, berarti kita harus sesuai dengan menu membuat program untuk menghitung bujur sangkar. Jadi saya boleh mencetak keterangan right line menghitung luas bujur sangkar. Baru di bawah saya boleh masukkan panjang ukuran sisi bujur sangkar. Oke, nah baru read sisinya. Nah, jadi luas bujur sangkar ini kan input ya. Ya, ini tadi bagian output. Nah, ini tadi bagian input. Ya, ini input lah saya tandai di sini. Nah, kemudian prosesnya adalah luas sama dengan titik 2 sama dengan sisi kali sisi. Ya, ini adalah proses. Oke, ini adalah prosesnya. Nah, kemudian outputnya tinggal kita cetak aja. Luas bujur sangkar tersebut adalah luas. Gitu ya. Oke. Nah, terus ini kenapa merah-merah ya? Merah-merah artinya ada error. Oke. Nah, penyebab ini merah error karena baris program di atasnya belum saya letakkan titik koma. Ya, nah jadi setiap baris itu ada titik koma yang harus diletakkan ya. Nah, kemudian saya langsung lanjut aja dengan luas lingkaran ya. Nah, jadi jika pilihan 1 kerjakan ini. Ternyata kalau pilihan bukan 1, coba kerjakan ini ya, apakah pilihan 2. Jadi jika pilihan bukan 1, coba periksa pilihan 2. Nah, jika pilihan bukan 2, saya coba pasang lagi else jika pilihan sama dengan 3 ya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, jadi jika pilihan nggak 2, berarti ada kemungkinan pilihan adalah 3. Ya, oke. Nah, kalau pilihan 3 berarti saya boleh mencetak keterangan, menghitung luas, misalnya lingkaran tadi ya, lingkaran. Nah, baru di bawahnya saya write lagi, masukkan jari-jari lingkaran. Ya, jari-jari lingkaran ya. Nah, jari-jari lingkaran itu saya lupa ya nambah variabel ya. Jari-jari, saya lupa nambah variabel ya, jari-jari. Oke, nah jadi setelah komputer meminta masukkan jari-jari lingkaran, maka komputer boleh input ya, input jari-jari. Jangan Anda pikir ini seperti matematika atau Microsoft Word di mana angka 2 ini bisa dibuat kecil di atas ya, nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, nah ini tadi saya lupa tandai, ini adalah output. Oke, nah ini adalah input. Oke, input jari-jari. Nah, kemudian cara menghitung luas lingkaran adalah bahwa luas sama dengan ya PR kuadrat. PR kuadrat. Di bahasa program ini sudah ada pi-nya ya. Oke, langsung aja ketik PI, langsung ketik PI. Oke, kemudian kali jari-jari kali jari-jari. Jadi PR kuadrat ya. Oke, PR kuadrat. Nah, ini adalah bagian proses. Oke, nah kemudian outputnya tinggal kita write aja. Luas lingkaran tersebut adalah, disambung, tutup tanda kutip dan sambung dengan koma, lanjutkan dengan variabel luas ya. Lalu kita coba jalankan program ini. Oke, sekarang saya coba pilih nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, menghitung luas bujur sangkar. Masukkan ukuran sisi bujur sangkar misalnya 5 ya. Nah, maka komputer akan mengatakan bahwa luas bujur sangkar tersebut adalah 2,5 kali 10 pangkat 1. Berarti 25 ya. Kita perbaiki dulu cetakannya. Karena tipenya pecahan, kita buat titik 20, titik 22 juga boleh. Tapi kalau tidak kita harapkan pecahan, boleh titik 20, titik 20 ya. Boleh ya. Nah, jadi artinya kalau tidak ada pembagian, artinya kalau tidak ada pembagian atau perkalian dengan pecahan, pi ini kan pecahan ya, 3,141529 dan seterusnya ya, pi ini pecahan ya. Jadi tidak ada operasi perkalian atau pembagian terhadap pecahan itu, maka boleh kita harapkan dia tidak ada digit di belakang koma, maka letakkan titik 20 ya. Nah, kalau yang mengandung pecahan ini, boleh kita berikan sembarangan jumlah digit di belakang koma, misalnya 3 di belakang koma atau 2 di belakang koma, lalu kita coba lagi.
Oke, nah sekarang saya tekan nomor 2, menghitung luas bulu sangkar, masukkan ukuran sisi misalnya 5, enter. Nah, maka akan dikatakan bahwa luas bulu sangkar tersebut adalah 25. Oke, nah selesai. Nah, terus kalau saya jalankan programnya lagi, saya masukkan misalnya salah angka, misalnya 5, lah selesai gitu aja. Gitu ya. Nah, kenapa tidak kita buat pesan aja ya? Nah, kenapa tidak kita buat else sekali lagi di sini? Kita write misalnya pilihan, salah pilihan misalnya ya, salah pilihan. Jadi ada keterangan salah pilihan gitu ya. Nah, coba sekali lagi dijalankan. Oke. Nah, jadi kalau saya pilih nomor 9 misalnya, jadi ada keterangan salah pilihan kan gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang akan kita coba adalah udah selesai ya, udah 3 menu ya, udah 3 menu. Oke, kita coba lingkaran ya, lingkaran belum kita coba ya. Oke, jadi lingkaran nomor 3 ya, jari-jari misalnya 7, oke, maka 7 kali 7 kali 3,14, maka luas lingkaran tersebut adalah sekitar 153.938 ya. Kita cocokkan dengan kalkulator. Apakah sudah benar ya? Oke, nah jadi rumus luas lingkaran ya, VR kuadrat ya, V kali R kali R. R adalah 7, dikali 7 dapat, R adalah 7, 7 kali 7 dapat 49 ya. 7 kali 7 dapat 49, dikali dengan 3,14, 3 titik ya, 3,14. Nah, kok nggak bisa titik pula? Oh iya, salah tipe kalkulator ya. Harus pakai yang standar ini. Nggak bisa programmer ya. Harus pakai standar. Ulang. Jadi 7 kali 7 kali 3,141,529. Nggak ingat lagi saya. Masih panjang di belakang. Nah, kita cocokkan hasilnya. 153.938 ini sama. 153.934 ya. Jadi sedikit berbeda, dikit pecahan desimalnya ya, karena saya hanya menggunakan 3.141529 sementara pi itu masih panjang di belakang. Oke, nah mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak. Belum ada ya? Oke. Nah kalau belum ada, saya akan mencoba menggunakan cara kedua. Cara kedua ya. Nah jadi ini akan saya copy, saya buat project baru. Atau itu aja yang di copy ya, sebentar ya. Oh, lagi jalan programnya ya, sebentar. Oke. Nah, jadi ini akan saya buat jadi 2 project. Yang pertama adalah bangun datar, bentar ya, yang pakai if ya. Yang pakai if ya. Nah, yang ini adalah bangun datar yang pakai case. Apa itu case? Nah, ini mau saya kasih tahu. Jadi ada perintah percabangan selain if ya, ada. Jadi di bahasa program umumnya, bahasa program tingkat tinggi umumnya, itu selalu ada perintah selalu ada 2 perintah percabangan. Yang pertama if, ada yang kedua. Nah, yang kedua adalah perintah case, ya case. Nah, cara menggunakan case itu, ya si variabel ini tidak perlu dipanggil berulang-ulang. Jadi pilihan ini pilihan sama dengan pilihan sama dengan pilihan sama dengan tidak perlu dipanggil berulang-ulang. Ya, nah jadi cukup 1 kali case pilihan off. Case pilihan off, harus ada N di paling bawah. Ya, harus ada N di paling bawah. Case pilihan off harus ada N di paling bawah. Nah, apabila pilihan sama dengan 1, itu akan diganti menjadi, oke, 1.2 begin dan end. Jadi ini apa yang akan dibuat dalam program itu wajib harus ada di dalam begin dan end. Harus. Ya, ini hanya saya hanya merapikan aja ya. Ya, ini saya hanya merapikan aja. Oke. Nah, supaya nanti lebih mudah dibaca aja ya. Oke. Nah, jadi apapun yang ada di pilihan ini, apapun yang dikerjakan oleh pilihan 1, itu letakkan dalam begin dan end. Jadi setiap case itu harus ada begin end-nya ya. Nah, begitu juga dengan ini, case 2. Case 2 ya. Nah, case untuk yang 2, sama, letakkan juga begin dan end-nya. Oke. Sama juga letakkan begin dan end-nya. Ini saya kalau tekan tab dia nggak bisa pas ya, sejajar ya. Ada fitur untuk settingan, yaitu di fitur tool option.
tool option, kemudian kalau saya nggak salah environment atau editor ya. Oke, ada sebuah pilihan Smart Tab ya. Coba ya, environment editor. Environment, bukan environment editor, saya lupa, ada satu bagian dia. Editor option, yang ada use tab karakter, bukan. Automatical tab atau sebentar ya. Nah, ini dia Smart Tab. Jadi di bagian environment option, editor option di dalam source option. Nah, jadi ini Smart Tab ini diaktifkan. Smart Tab ini diaktifkan. Jadi artinya Smart Tab itu kalau diaktifkan, saya tekan tab, dia langsung akan ikut rapi dengan yang di atasnya. Gitu ya. Nah, jangan lupa N di sini. Nah, dan untuk case 3 cukup membuat aja 3.2, jadi tidak perlu mengetikkan panjang seperti ini, else if pilihan sama dengan 3 then, tidak perlu, langsung 3.2 begin dan end ya. Nah, jadi perintah case ini punya kelebihan ya. Nah, meskipun demikian ada kekurangannya memang. Oke, nah sampai di sini. Kalau tidak ada pilihan yang sesuai dari 1 sampai 3, itu kayak mana, Kan gitu ya. Nah, kalau nggak ada satupun pilihan yang sesuai, itu perintahnya adalah else, sama. Ya, tapi else-nya pakai titik 2 ya. Else. Nah, tadi saya boleh right line ya, kayak tadi ya, salah pilihan. Oke, kita coba ya. Jadi ini perintah case. Oke, kita coba jalankan. Oke, ada error sebentar. Oh, ternyata tidak pakai titik 2 else-nya ya. Oke. Nah, kenapa else tidak pakai begin end? Ya. Nah, sebenarnya harusnya dia pakai begin end juga, karena else hanya mengerjakan satu baris program saja. Nah, sementara 1, 2, 3 mengerjakan lebih dari satu baris program, maka harus ada begin dan end. Jadi nanti untuk case else ini, jadi sebuah case itu boleh ada else ya. Nah, case else itu artinya apabila pilihan yang ada di sini tidak sesuai, maka else ini yang akan dijalankan ya. Coba sekali lagi. Oke, saya pilih 9, habis. Salah pilihan ya. Salah pilihan ya. Sekali lagi. Saya pilih misalnya 2 aja. Oke. Nah, masukkan ukuran sisi bujur sangkar misalnya 4. 4 kali 4 dapat 16. Jadi luas bujur sangkar tersebut adalah 16. Nah, sebelum saya lanjut contoh kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mana tahu ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak, Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah, mungkin saya akan melanjutkan dengan program yang kemarin. Berarti yang nama hari kemarin itu bisa dong pakai Bisa dong berarti pakai apa? Pakai switch, pakai case ya. Bisa. Kita coba ya. Saya buat project baru ya. Saya buat project baru. Other console application. Oke. Oke, yang ini saya ganti. Oke, dengan program yang kemarin mudah-mudahan masih ingat. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi masukkan nomor hari 3. Nomor hari tersebut jatuh di hari Rabu, kan gitu ya. Nah, saya mau mencoba ini. Komputer bertanya, mencoba lagi nggak? Mencoba lagi nggak gitu ya. Nah, oke. Jadi mencoba lagi nggak gitu ya. Oke. Jadi saya buat margin dulu. Saya rapikan dulu sebentar. Nah, jadi maksudnya begini. Ini saya hanya akan membuat satu versi aja. Ya, saya buat satu versi aja. Nah, jadi begini, setelah komputer menyatakan nomor hari tersebut jatuh di hari apa, komputer akan bertanya, itu yang saya maksud, ya, right, ya, mencoba lagi, tekan 1 sama dengan ya, tekan 0 sama dengan tidak, gitu loh maksudnya. Oke. Nah, jadi di sini saya read sebuah pilihan, ya. Nah, jadi supaya bisa diisi 0 dan 1, tidak usah diambil pusing, pakai variabel integer aja. Ya, pilihan diambil integer aja. Oke. Saya coba sekali lagi ya. Ini saya simpan dulu lah biar aman ya. Oke. Simpan dulu ke sini. Copy paste. Jangan lupa buat project baru per program. Project baru dengan nama misalnya nama hari yang pakai case ya. Oke, nama hari yang pakai case. Nah, masuk ke foldernya nama hari, saya ganti nama hari aja lah. Oke, sekarang saya jalankan. Ya, pastikan aja.
Masukkan nomor hari 4. Nomor hari tersebut jatuh di hari Kamis. Mencoba lagi, 1 sama dengan ya, 0 sama dengan tidak. Saya tekan 1. Enter. Loh, kok selesai? Tapi kan komputer komputer mengatakan bahwa tekan 1 untuk mencoba lagi. Iya, tapi kan kita tidak membuat program untuk mencoba lagi kan gitu. Ya. Nah, tapi ini nanti baru kita buat ya. Nah, target saya sekarang maunya ini pakai case. Nah, coba Anda perhatikan ini kalau saya ganti jadi case itu akan lebih hemat ya atau lebih boros. Coba perhatikan ya. Sebenarnya menggunakan case itu ada 2 syarat ya, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Nah, case ada N ya, case ada N saya pindah ke bawah. Nah, jadi menggunakan case itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi ya. Kalau mungkin agak sulit dipahami mungkin nanti di chat aja ya. Nah, case itu persyaratan pertama, kalau kita menggunakan if, variabel yang dibandingkan hanya boleh ada 1 variabel yang sama, nomor contohnya. Jadi tidak boleh ada nomor n nama, nomor sama dengan 1, n nama sama dengan apa. Jadi kalau udah ada 2 variabel ini untuk dibandingkan dengan if, maka tidak bisa lagi menggunakan case. Kenapa? Karena case ini hanya boleh menggunakan 1 variabel saja, misalnya nomor ya. Hanya boleh 1 variabel aja. Oke. Yang kedua, perintah case ini dia hanya memeriksa yang kondisinya sama dengan. Jadi kalau yang kondisi lebih besar, kondisi lebih kecil tidak bisa menggunakan case ya. Jadi itu kekurangannya. Oke ya. Nah, jadi untuk ini kalau 1 nanti kalau nomornya 1 langsung aja buat nama sama dengan Senin. Titik koma ya. Nah, kalau nomor 2 langsung aja buat nama sama dengan Selasa, beres. Ya. Nah, kalau nomor 3 buat aja nama sama dengan Rabu dan beres. Oke, kenapa nggak pakai begin N? Kenapa nggak pakai begin N? Karena untuk setiap case itu perintah program yang saya jalankan hanya ada 1 baris perintah saja. Jadi saya tidak perlu, bukan tidak boleh, tapi tidak perlu ya. Tidak perlu bikin N ya. Oke, waktu kita tinggal 10 menit. Coba kita selesaikan. Ya, nama sama dengan Kamis. Kalau 4, kalau nomornya 5, titik 2, maka nama sama dengan Jumat. Oke. Kemudian titik koma di belakang jangan lupa, ini adalah case 6. Ya, untuk 6 nama sama dengan Sabtu, kemudian ini adalah 7. Ya, nama sama dengan Minggu. Nah, jadi sepertinya ini lebih nyaman kan dibanding dengan menggunakan if kan, lebih hemat ya. Oke. Nah, ini else error gara-gara tidak ada titik koma di belakang perintah sebelumnya. Nah, ini 7 error gara-gara si 6 itu di akhir tidak pakai titik koma. Nah, kita coba jalankan. Oke, nah masukkan nomor hari 6 misalnya. Oke, nomor hari tersebut jatuh di hari Sabtu. Nah, jadi menggunakan case itu juga program ini jadi benar ya. Nah, sebelum saya buat jadi looping, mencoba lagi, ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum? Belum ada ya? Belum. Oke. Nah, kalau belum ada, nah mungkin saya akan menunjukkan cara yang paling konvensional dulu. Jadi begini, cara yang paling kuno ya untuk melakukan perulangannya. Maunya mencoba lagi kalau ditekan 1, ngulang ke atas. Oke, ngulang ke atas ya. Nah, jadi begini ceritanya. Cara klasiknya adalah if. If pilihan sama dengan 1, then go to. Ada perintah go to. Ya, then go to misalnya ulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Nah, ulangi lagi ini di mana? Ya, ulangi lagi itu harus diulang kepada masukkan nomor hari kan gitu. Ya, nah jadi kembali harus ke masukkan nomor hari. Nah, jadi ulangi lagi itu harus diletakkan di sini dengan titik 2. Jadi ulangi lagi titik 2 ini adalah sebuah alamat untuk dituju ya. Nah, dan alamat dituju itu harus dideklarasikan dengan tipe yang namanya label. Label ya. Nah, jadi yang ada titik 2 ini disebut sebagai label ya. Label, alamat label ya. Ini labelnya kok error. Label. Bentar. Oh, apa salah cara deklarasinya ya? Sebentar. Label, ulangi lagi. Cara deklarasinya mungkin, iya, cara deklarasinya pakai label ya. Terbalik, bukan pakai var ya. Oke, deklarasikan label, ulangi lagi. Ya, ulangi lagi, letakkan di sini. Letakkan di bagian yang ingin kita ulangi kalau ditekan 1. Oke. Nah, tetapi pada saat memilih pilihan, pasangkan if. Jika pilihan adalah 1, maka go to ulangi lagi ya. Kita coba ya. Nah,
Saya pilih sembarangan hari. Oke, salah nomor harinya, salah input nomor hari ya. Saya tekan 1 untuk mencoba lagi ya, 1, enter. Oke, masukkan nomor hari, saya masukkan misalnya berapa ya? Saya masukkan misalnya 30 ya, kok 30, salah lagi, salah input ya. Saya masukkan 1 lagi, enter. Oke, nah jadi ditandakan nomor hari ya. Saya masukkan hari yang benar 6, oke, dibilangnya hari jatuh di hari Sabtu ya. Mencoba lagi, saya nggak mau lagi tekan 0. Selesai. Ya. Nah, meskipun ini ada kekurangannya, yaitu kalau saya menekan yang tidak 0, ya. Jadi kalau saya masukkan misalnya nomor hari 3, kemudian diminta 1 atau 0, saya masukkan 5. Diminta 1 atau 0, saya masukkan 5. Inilah kekurangannya. Tapi keluar juga dia. Kenapa? Karena kita hanya memeriksa, program kita hanya memeriksa dengan 1. Program kita tidak memeriksa 0-nya. Jadi apabila diisi dengan yang tidak 1, maka program akan berhenti. Karena program ini hanya akan diulang kalau pilihannya 1. Artinya kalau pilihan nggak 1, berarti program tidak akan diulang. Jadi mau berapapun itu, mau 0, mau 1, mau 2, berarti yang penting tidak 1, program ini tidak akan diulang ya. Nah, ini adalah cara yang konvensional yang kurang disarankan. Ini yang disebut sebagai pemrograman yang tidak terstruktur kalau pakai GoTo ya. Nah, jadi supaya terstruktur programnya ya. Nah, gunakan struktur yang namanya repeat until. Repeat until itu sebenarnya minggu depan harus saya bahas ya, tapi nggak apa-apa, kita sudah start dulu. Diulang semua ini, perintah repeat ya. Diulang semua ini, input proses output ya, sampai pilihannya tidak sama dengan 1 ya. Nah, atau pakai 0 ya, sampai pilihan sama dengan 0. Ini hasilnya terbalik ya. Nah, oke, ulangi semua ini sampai pilihan yang diketikkan di sini adalah 0 ya. Oke. Nah, untuk itu maka label ulang lagi tidak saya butuhkan lagi. Ya, nah oke ya. Nah tapi meskipun demikian tetap saya simpan ya biar nggak hilang ya. Nah, biar nggak hilang. Di sini tadi apa? Ulangi lagi. Nah tadi di sini untilnya kok di sini. Oke, waktu kita akan habis 4 menit lagi. Nah kemudian ini tadi adalah pengganti dari si if ya, pilihan sama dengan 1 ya. Then go to ulangi lagi. Ya. Nah, jadi kalau saya buat pilihan sama dengan 0, itu hasilnya jadi begini. Coba ya. Nah, mencoba lagi tekan 1. Oke, saya coba. Masukkan nomor hari, isi lagi, 5, enter. Nomor hari tersebut jatuh di hari Jumat. Oke, mencoba lagi, saya menekan misalnya 6. 6 ya, enter. Lah, diulang lagi. Ya, karena program ini hanya akan berhenti, perulangan ini hanya akan berhenti kalau pilihannya 0. Jadi kalau pilihannya 6 sama dengan 0, salah. Kalau salah, maka akan diulang. Karena kondisinya adalah diulang sampai pilihannya 0. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ikuti kondisi ini, ya, maka ini kita ganti pilihan sama dengan 0 menjadi pilihan tidak sama dengan 1. Ya, oke, coba ya. Diulangi jika pilihan tidak sama dengan 1, maka kalau saya menggunakan angka 6, nomor hari dulu, angka 6, oke, selesai. Ya, nah jadi berbeda nanti antara kondisi pilihan sama dengan 0 dengan pilihan tidak sama dengan 1. Ya, oke, ada sisa waktu kita 3 menit, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan? Mungkin? Ya, jadi kita hari ini belajar perintah case dan belajar perintah repeat until. Repeat until harusnya minggu depan, tapi kita suruh start dulu. Oke, ada pertanyaan? Barangkali? Ada? Silakan. Sisa waktu 3 menit. Nggak ada. Apa itu? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Oke. Nah, ini recording ini saya rekam ya. Ini saya rekam. Jadi nanti kalau sudah selesai sesi ini akan saya download. Setelah saya download nanti saya akan mengupload ke YouTube. Jadi kalau ada yang ketinggalan nanti saya akan maksudnya saya berikan linknya. Jadi kalau ada yang ketinggalan nanti boleh nonton kembali dari linknya aja ya. Oke ya. Jadi ini kalau saya agak cepat kurang paham ya, bongkar lagi link YouTube-nya nanti, kemudian di pause kalau ada yang kurang ngerti, di pause lalu tanyakan ke saya lagi ya. Oke, kemudian bagaimana cara mengatasi ini, Kan kadang-kadang orang kan jahil ya. Nah,
udah dibilang hanya boleh pilih 1 dan 0, hanya boleh pilih 1 dan 0, tapi diisi pula yang lain kan gitu ya. Nah, ada cara untuk mengakalinya di mana ini 2 baris ini juga diulang. Di mana 2 baris ini juga diulang dengan cara menggunakan repeat until lagi. Ya, nah gunakan repeat until lagi ya, repeat until. Nah, oke, repeat until apa gitu ya. Nah, repeat until, nah ini kita mau ngerjain orangnya. Kalau tidak ditekan 1 dan juga tidak ditekan 0, kita ulang terusnya. Jadi kondisinya adalah jika yang dipilih bukan 1 dan bukan 0, maka ulangi. Ya. Nah, berarti ini kondisinya adalah while. While. Ya. While pilihan tidak sama dengan 1, while pilihan tidak sama dengan 1, ada dan ya, dan berarti jadi n ya. Nah, while pilihan tidak sama dengan 1, ya ini diulang selama pilihan tidak sama dengan 1, dan pilihan tidak sama dengan 0. Ya. Dan pilihan, iyalah, kok di situ. Waktunya habis nih. Dan pilihan tidak sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah repeat, ulangi selama pilihan yang diinput tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Tapi perintah kita repeat ini nggak bisa pakai while. While dengan until itu kan terbalik ya. Nah, jadi kalau while mau jadi until, maka kondisi yang seperti ini juga harus saya balikkan. Ya. Nah, pilihan sama dengan 1 menjadi tidak sama dengan menjadi sama dengan, n menjadi or, tidak sama dengan menjadi sama dengan. Oke, waktunya habis. Ya, coba saya jalankan ya. Oke, jadi kalau waktunya habis harap maklum ya, mungkin di chat aja sambung. Oke. Jadi kalau orang usil menekan tombol yang lain itu akan dikerjain juga, mencoba lagi sampai dia tekan 1. Oke, atau sampai dia tekan 0 ya. Nah, dan waktunya habis. Silakan chat saya nanti kalau ada pertanyaan, saya ditunggu juga nanti proses download videonya sampai siap ya. Oke. Ya, jadi selamat malam semuanya, selamat belajar dan selamat mencoba ya. Waktunya habis ya.